Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal Fahmul Qawaid. Yang mana pada video sebelumnya, bagian-bagian ini belum sempat terbahas. Kita mulai pada kaidah yang ketujuh, yaitu kaidah adad ma'dud. Apa itu adad? Apa itu ma'dud? Adad adalah bilangan, sedangkan ma'dud adalah sesuatu yang dibilang. Contoh, asyaratu rijalin. Di sini terdapat dua kata, asyaratu dengan rijalin, yang artinya 10 laki-laki. Asyaratu itulah yang disebut dengan adad, 10, dan rijalin, lelaki, itulah ma'dud, sesuatu yang dibilang. Ada beberapa kaidah adad ma'dud. Kita mulai dari kaidah yang pertama, yaitu kaidah untuk bilangan 1 dan 2. Apa saja kaidahnya? Untuk bilangan 1 dan 2, adad dan ma'dud itu harus selaras, harus sama, harus mutabaqoh dari segi mudzakkar dan mu'annatsnya. Kemudian adad berada di akhir. Contoh, untuk mudzakkar muslimun wahidun, muslimani ithnani, muslimatun wahidatun, muslimatan ithnatani, muslimun wahidun, seorang muslim laki-laki, musliman ithnani, dua orang muslim laki-laki, muslimatun wahidatun, seorang muslim perempuan, muslimatan ithnatani, dua orang muslim perempuan, atau dua orang muslimah. Inilah kaidah untuk bilangan 1 dan 2. Dia selaras dari segi mudzakkar dan mu'annatsnya. Untuk kaidah berikutnya, bilangan 3 sampai 10. Adad itu berada di awal, ma'dud berbentuk jama' dan harus beri'rab jar. Adad dan ma'dud berlawanan dari segi mudzakkar dan mu'annatsnya. Jika bentuk mufrad ma'dud adalah mudzakkar, adadnya harus mu'annats. Begitupun sebaliknya. Jika bentuk mufrad ma'dudnya adalah mu'annats, maka adadnya harus mudzakkar. Untuk lebih memudahkan, silahkan perhatikan tabel ini. Ada bilangan-bilangan khusus mudzakkar, yaitu wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyarah. Bilangan-bilangan untuk mudzakkar yang sesuai dari segi mudzakkar dan mu'annatsnya itu hanya wahidun dan ithnani. Sedangkan dari salasah sampai asyarah, dari 3 sampai 10, untuk mudzakkar justru memakai ta' marbutah. Wahid, ithnani, salasah, sampai asyarah. Berkebalikannya, kalau bilangan-bilangan untuk mu'annats dimulai dari wahidatun, ithnatani, baru dari 3 sampai 10 itu tidak memakai ta' marbutah. Salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanin, tis'un, ashrun. Dan kedua bilangan ini harus benar-benar dihafalkan. Soalnya nanti berpengaruh ke kaidah-kaidah yang lebih dari 10.
Dan sebagai catatan, setiap bilangan yang ada satuan 3 sampai 9, entah itu 13, 14 sampai 19, 23, 24 sampai 29, 93, 94 sampai 99. Setiap ada satuan 3 sampai 9, itu pasti kaidahnya antara adad dengan ma'dud harus berlawanan dari segi mudzakkar dan muannats. Sebagai contoh, untuk mudzakkar itu salah satu muslimina. Kenapa memakai salah satu yang ada tak marbutoh? Kita lihat kata muslimin atau muslimun itu bentuk mufradnya adalah muslimun. Oleh karena lafad muslimun adalah mudzakkar, maka adadnya harus memilih yang ada di kolom mudzakkar ini. 3 orang muslim laki-laki, maka kata yang dipilih adalah salah satun, yaitu yang memiliki tak marbutah. 3 orang muslim laki-laki, salah satu muslimina. Dan ini berlaku sampai 10. Salah satu muslimina, arba'atu muslimina, khamsatu muslimina, sittatu muslimina. Dan ma'dudnya berbentuk jama kemudian jar. Ya, muslimin ini dalam keadaan jar. Cirinya dengan huruf iya karena jama mudzakkar salim. Kemudian khamsatu muslimina, sittatu muslimina, sab'atu muslimina, thamaniyatu muslimina, tis'atu muslimina, asyaratu muslimina. Kemudian ada ungkapan tis'atu hammamatin. Nah, ungkapan ini seakan-akan hammamat ini bentuk mufradnya itu mu'annas. Harusnya jangan tis'atu dong, tapi tis'u. Nah, tapi lihat dulu, hammamatun itu bentuk tunggalnya apa? Ternyata bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya itu bukan mu'annas, justru mudzakkar, yaitu hammamun. Karena bentuk mufradnya mudzakkar, maka lagi-lagi sesuai kaidah kita harus memilih adad yang berlawanan dengan mudzakkar ini. Tentunya adad yang memiliki tak marbutah. Maka kita pilih bukan tis'u tapi tis'atu hammamatin. Alasannya karena bentuk mufrad dari hammamat itu hammamun yang berupa lafad mudzakkar. Tis'atu hammamatin. Dan ini berlaku juga untuk bilangan 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, dan 10 juga sama menggunakan yang ada tak marbutahnya. Salah satu hammamatin, arba'atu hammamatin, khamsatu hammamatin, sampai asyaratu hammamatin. Nah, itu cara menentukan adadnya mudzakkar atau muannas. Dilihatnya jangan dari jamaknya, tapi dari bentuk mufradnya. Jangan dilihat dari bentuk jamak-jamaknya yang ini, tapi lihat dulu bentuk mufradnya dia mudzakkar atau muannas. Kalau bentuk mufradnya mudzakkar, pilih adad yang muannas ada tak marbutoh. Jika adadnya muannas, pilih yang tidak ada tak marbutohnya. Sekali lagi, cara menentukan adad yang mudzakkar atau muannas itu dilihat dari bentuk mufradnya. Kalau bentuk mufradnya mudzakkar, maka pilihlah adad yang ada tak marbutohnya. Jika mufradnya bentuknya muannas, maka pilihlah adad yang tidak ada tak marbutohnya. Nah, ini khusus untuk bilangan 3 sampai 10. Baik. Untuk muannasnya salatu muslimatin. Kita tahu bahwa muslimat
itu bentuk mufradnya adalah muslimatun. Ini muannats, maka salasu ya, tidak ada ta marbuthah. Asyru muslimatin sama. Arba'u muslimatin, khamsu muslimatin, sittu muslimatin, sab'u muslimatin, thamani muslimatin, tis'u muslimatin, asyru muslimatin. Contoh berikutnya, tis'u qiyamin. Lapad qiyamun itu bentuk mufradnya adalah qimatun, muannats. Maka adatnya yang dipakai adalah tis'u yang tidak ada ta marbuthah. Tis'u qiyamin. Tis'u qiyamin. Itulah kaidah untuk bilangan 3 sampai 10. Kaidah berikutnya untuk bilangan 11 sampai 19. Kaidah yang pertama, adad berada di awal. Kaidah berikutnya, ma'dud harus berbentuk mufrad dan harus beri'rab nasab. Nah, berbeda dengan kaidah ma'dud pada bilangan 3 sampai 10 yang mana ma'dudnya berbentuk jamak, kemudian i'rabnya jar. Kalau sekarang justru dari bilangan 11 sampai 19, ma'dudnya berbentuk mufrad, tunggal. Sedangkan i'rabnya harus beri'rab nasab. Terkhusus untuk bilangan 13 sampai 19, adad dan ma'dud harus bertolak belakang dari segi mudzakkar dan muannatsnya. Ini sebagaimana saya bilang, setiap ada satuan 3 dan 9, entah itu 13, 19, 23, 23, 29, 33 sampai 39, sampai 93 sampai 99 itu sama kaidahnya. Adad dan ma'dudnya harus bertolak belakang dari segi mudzakkar dan muannatsnya. Contoh, ahada asyara musliman, ini untuk mudzakarnya. Itsna asyara musliman. Thalathata asyara musliman. Tis'ata asyara musliman. Ketika kita perhatikan di kolom mudzakar ini, ahada asyara dengan itsna asyara, kedua bilangan ini selaras dari segi mudzakkar dan muannats. Ahada mudzakkar, asyara mudzakkar, musliman juga mudzakkar. 11 muslim laki-laki. Itsna asyara musliman, 12 muslim laki-laki. Ini pun sama, selaras. Itsna mudzakkar, asyara mudzakkar, musliman mudzakkar. 12 muslim laki-laki. Yang berbeda itu dari 13 sampai 19. Karena adadnya musliman, muslim laki-laki, maka salasahnya ini satuannya 3. Dia harus memakai lafad yang ada tak marbutohnya. Berkebalikan. Salasata asyara musliman. Baru kata asyarnya itu selaras dengan muslim. Sedangkan satuannya ini 3 sampai 9 baru memakai tak marbutoh. Salasata asyara musliman. Arba'ata asyara musliman. Khamsata asyara musliman. Sampai 19 tis'ata asyara musliman, 19 muslim laki-laki. Untuk muannatsnya, ihda asyrota musliman. Ihda muannats, asyrota muannats, muslimatan muannats. Ithnata asyrota muslimatan, ithnata muannats, asyrota muannats, muslimatan juga muannats. Selaras, 11 dan 12 muslimah atau muslim perempuan. Baru dari 13 sampai 19, inilah yang bertolak belakang satuan adad dengan ma'dudnya. Salasa asyrota muslimatan. Muslimah ini perempuan ya. Salasa, nah ini adadnya, satuan adadnya. Itu yang tidak memakai tak marbuthah. Berlaku sampai 19. Salasa asyrota muslimatan. Arba'a asyrota muslimatan. Khamsa asyrota muslimatan. Sampai ke 19, tis'a asyrota muslimatan. Sebagai catatan tambahan, bahwa seluruh bilangan dari 11 sampai 19,
itu terdiri dari dua kata ya, masing-masing terdiri dari dua kata. Ahada asyara, itsna asyara. 11 sampai 19. Semuanya terdiri dari dua kata, masing-masing bilangannya. Kaidah tambahannya bahwa semua bilangan tersebut itu wajib berharokat fathah. Mau dimanapun antum meletakkan, mau di awal, di akhir, atau di tengah. Semuanya tetap berharokat fathah seperti ini. Gak boleh salah satu asyaru, ahadu asyaru, gak boleh. Ahadi asyari, salah satu asyari, tidak boleh. Kenapa? Karena mabni fathah, semuanya mabni fathah. Terkecuali setiap bilangan 12. Itu pun tidak dua lapadnya, hanya lapad pertamanya. Itsna asyara, nah lapad itsnanya saja ini yang boleh berubah menjadi itsnai. Sedangkan lapad asyaronya tetap. Itsnata asyrota, lapad awalnya saja ini boleh berubah menjadi itsnatai. Mengapa? Karena lapad itsna dan itsnatai, itsna dan itsnata itu mulhaq musanna, diserupakan dengan musanna, yang mana ropaknya atau marfu'nya dengan alif dan mansubnya dengan iya. Makanya boleh berubah menjadi isnai atau isnatai. Bilangan berikutnya 20 sampai 90. Maksud 20 sampai 90 di sini bukan 20, 22, 23 sampai 90, bukan. Akan tetapi ini kaidah untuk bilangan-bilangan yang tidak ada satuannya. Itu 20, 30, 40, 50, sampai 90 yang tidak ada satuannya. Kaidah yang pertama, adad berada di awal. Yang kedua, ma'dud berbentuk mufrad dan harus beri'rab nasab. Adad dari 20 sampai 90 tidak berbeda baik untuk mudzakkar ataupun muannats. Dalam artian satu bentuknya itu bisa dipakai untuk mudzakkar sekaligus muannats. Contoh, isyruna musliman. Untuk muannats, isyruna muslimatan. Sama isyruna. Thalathuna musliman, thalathuna muslimatan. Tis'una musliman, tis'una muslimatan. Sama, 100% sama. Tidak ada perbedaan. Paling tambahannya bahwa kata isyruna sampai tis'una itu mulhaq jama' mudzakkar salim, serupa dengan jama' mudzakkar salim, yang mana ciri ropanya dengan wawu dan ciri nasab dan jarnya dengan ya. Oleh karena itu, kata isyruna sampai tis'una itu bisa berubah menjadi isyrina, thalathina, sampai tis'ina. Itulah kaidah untuk bilangan 20 sampai 90. Selanjutnya bilangan 21 sampai 99. Ini yang puluhan tetapi ada satuannya 20, 22, 23. Sampai 90, 92, 93, 99. Ini terkecuali yang puluhan tunggal ya, tidak ada satuannya. Nah, ini khusus untuk puluhan tapi yang ada satuannya. Kaidah pertama, adad berada di awal. Kemudian ma'dud berbentuk mufrad dan harus beri'rab nasab. Jika teman-teman ingin memukul rata, boleh ya, bahwa ma'dud untuk bilangan 11 sampai 99, ma'dudnya sama, yaitu bentuknya harus mufrad dan i'rabnya juga sama, harus nasab. Dipukul rata seperti itu pun boleh. Selanjutnya, setiap yang satuannya 3 sampai 9, adad dan ma'dud bertolak belakang dari segi mudzakkar dan muannatsnya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk yang ada satuan 3, 23, 24 sampai 29, 33 sampai 39, 91 sampai 99, adad dan ma'dudnya bertolak belakang dari segi mudzakkar dan muannats. Kaidah berikutnya, satuan harus disebutkan terlebih dahulu. Ketika ada bilangan 21, jangan 20-nya dulu, tapi satunya. Satu apa? Misalnya wahidun.
baru ishrun. Jangan ishrun wahidun, tapi ishrun, kemudian tapi wahidun, kemudian ishrun. Satuan disebutkan terlebih dahulu, kemudian puluhan. Nah, satuan dan puluhan dipisah menggunakan huruf waw. Berarti kalau 21 misalnya wahidun wa ishrun. Nah, seperti itu. Biar lebih jelas, silakan perhatikan contoh. Untuk mudzakkar wahidun wa ishruna musliman. Untuk muannasnya ihda wa ishruna muslimatan. Ini 21 muslim laki-laki, 21 muslimah. Ithnani wa ishruna musliman. 22 muslim laki-laki. Ithnatani wa ishruna muslimatan. 22 muslimah. Nah, 21 dengan 22 itu selaras dari segi mudzakkar dan muannats. Wahid ini cocok dengan muslim. Ihda cocok dengan muslimah. Ithnani cocok dengan muslim. Ithnatani cocok dengan muslimah. Yang berbeda itu yang ada satuan 3 sampai 9, 23 sampai 29. Nah, ini balik lagi ke kaidah yang harus bertolak belakang antara adad dengan ma'dud. Karena muslim ini mudzakkar, maka satuannya memakai lapad yang ada tak marbutohnya. Salasatun wa ishruna musliman. Ini satuan, kemudian dipisah dulu dengan waw, baru puluhannya. Salasatun wa ishruna, 23 muslim. Tis'atun wa ishruna musliman, 29 muslim. Tis'atun wa tis'una musliman, 99 muslim. Nah, untuk muannasnya salasun wa ishruna muslimatan, tis'un wa ishruna muslimatan, tis'un wa tis'una muslimatan. Nah, ini harus diingat ya kaidahnya dan dipahami juga. Kaidah terakhir untuk adad ma'dud itu ada pada bilangan 100 dan 1000 atau yang kelipatan 100.000 ya. Entah itu 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, itu bisa memakai kaidah ini. Kaidah pertama, adad berada di awal. Kaidah kedua, ma'dud berbentuk mufrad dan harus beri'rab jar. Contoh, mi'atu muslimin, mi'atu muslimatin. Alfu muslimin, alfu muslimatin. Nah, ini kata mi'ah, kata alfu, keduanya bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannats. Yang harus diperhatikan justru ma'dudnya. Ma'dudnya harus berbentuk mufrad, kemudian beri'rab jar. Makanya di sini muslimin, muslimatin. Tidak boleh muslimun, tidak boleh musliman. Nah, itulah kaidah untuk bilangan 100, 1000 atau yang berkelipatan dari 100 dan 1000. Dan ini merupakan ringkasan dari apa yang barusan kita bahas. Teman-teman boleh lihat, kemudian boleh pahami lagi dan membaca tabel ini dengan seksama dan dengan teliti. 1 sampai 10 ini sudah dipisah mudzakkar muannats. 11 sampai 19 ini juga sudah dipisah mudzakkar muannats. 20 sampai 90 ini juga sudah dipisah mudzakkar muannats. 21 sampai 99 ini juga sudah dipisah mudzakkar muannats. Tentunya ini tidak semuanya, hanya sampelnya saja. Dan untuk bilangan 100 dan 1000 ini juga sudah dipisah mudzakkar dan muannats. Silakan teman-teman di zoom saja jika tulisannya kecil dan baca lagi ya. Sekarang kita beranjak ke contoh soal pada TOEFL yang berkaitan dengan adad. Seperti apa soalnya? Yang pertama,
Sa'abqa fi Makkata titik-titik takriban. Saya akan tinggal di Mekah kurang lebih titik-titiknya di sini kira-kira yang cocok apa? Apakah yang A khamsata asyara yauman, yang B ishruna ayyamin, yang jim sab'ata asyrata yaumin, atau yang dal asyratu yauman? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Yang ini, yang khamsata asyara yauman. Ini sesuai dengan kaidah bahwa dari bilangan 13 sampai 19 itu adad dengan ma'dud, satuan adad dengan ma'dudnya harus bertolak belakang. Yaum ini mudzakkar, khamsah ini adad yang ada tak marbutohnya. Sedangkan asyaronya ya harus selaras dengan ma'dudnya. Khamsata asyara yauman. Yang membuat ba itu salah karena ma'dudnya berbentuk jama. Seharusnya untuk bilangan puluhan itu ma'dudnya dia harus mufrad, harusnya isyruna yauman, sama seperti ini, yauman. Seperti yang poin A, harusnya yauman. Bukan isyruna ayyamin. Yang jim mengapa salah? Karena ma'dudnya itu berbentuk atau beri'rob jar ya, harusnya beri'rob nasab. Kemudian bilangannya ini adadnya sab'ata asyrota, ini sama-sama memakai tak marbutoh. Nah, kita tidak menemui kaidah yang membolehkan bilangan belasan itu sama-sama memakai tak marbutoh seperti ini. Sab'ata asyrota, sab'a asyara. Itu pasti bertolak belakang. Ada yang bertolak belakangnya. Entah itu sab'a asyrota atau sab'ata asyara. Seperti itu. Maka poin yang jim itu kesalahannya ada dua, yaitu pada ma'dudnya sekaligus pada adadnya. Dan opsi dal kenapa salah? Karena di sini asyratu yauman, lagi-lagi ma'dudnya. Seharusnya untuk kaidah bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya itu bukan mufrad, tapi harusnya jama. Nah, ini tertukar ya antara dal dengan ba. Harusnya asyaratu ayyamin. Ini isyruna yauman. Maka yang tidak ada masalah itu jawaban yang A. Ini yang paling tepat. Contoh soal yang kedua. Adadu sukkani Bandung aqallu min asyrati titik-titik insanin. Di sini ada asyrah. Kita ingat bahwa kaidah bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya itu harus jamak dan harus beri'rob jar. Tinggal kita pilih di antara 4 opsi ini mana yang jamak. Milyun, malayin, milyuna, atau al-malayin. Kebetulan di sini yang jamak ada 2, yaitu malayin yang ba dan yang dal al-malayin. Nah, kalau kita bingung mau pilih yang mana, kita lihat lagi konteks kalimatnya. Ternyata setelah titik-titik ada insanin, itu mudhof ilaih. Berarti setelahnya, selain kita membutuhkan ma'dud dari asyroh, kita posisikan ma'dudnya sebagai mudhof. Nah, kaidah mudhof itu tidak boleh memakai alif lam, sekaligus tidak boleh bertanwin. Maka yang tidak memakai alif lam, tidak bertanwin itu yang ba. Jawaban yang paling tepat adalah min asyarati malayini insanin, bukan yang dal. Kaidah yang ke-8 adalah maf'ul li ajli, atau nama lainnya adalah maf'ul lahu. Definisinya, maf'ul li ajli adalah masdar mansub yang berfungsi menjelaskan motif atau alasan dari suatu pekerjaan. Kata kuncinya masdar mansub, kemudian menjelaskan alasan atau motif dari suatu pekerjaan dikerjakan. Ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, masdar pada maf'ul li ajli itu menunjukkan perbuatan hati. Seperti apa perbuatan hati itu? Seperti memuliakan, takut, senang,
cinta, kemudian menghargai. Itulah yang dimaksud dengan perbuatan hati. Nah, masdar-masdar pada maf'ul li ajlih pasti konotasinya hanya kepada fiil-fiil ini. Nah, ini lebih memudahkan kita dalam menentukan maf'ul li ajlih. Kemudian, maf'ul li ajlih selalu dalam bentuk mufrad. Berarti tidak ada mutsanna, tidak ada jamak. Kemudian maf'ul li ajlih bisa diketahui dengan pertanyaan mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Nah, ketika ada pertanyaan itu, maf'ul li ajlih lah yang menjadi jawaban. Contoh, qama Ahmadu ihtiraman li ustadzihi. Ahmad berdiri untuk memuliakan gurunya. Di sini ada kata kerja yaitu berdiri. Nah, ketika ditanya mengapa Ahmad berdiri, jawabannya adalah maf'ul li ajlih, yaitu untuk memuliakan gurunya. Maka dari itu yang menjadi maf'ul li ajlih pada ungkapan ini adalah ihtiraman, ya, untuk memuliakan li ustadzihi gurunya. Itulah maf'ul li ajlih. Contoh soalnya yang pertama, shalla al-muslimu ... lillahi. Apakah ta'atan, ta'atin, ta'atun, atau ta'atin? Jawaban yang paling benar adalah yang A. Betul, yang A. Mengapa yang A? Karena sesuai dengan kaidah dia berbentuk mufrad dan beri'rob nasob atau mansub. Nah, ini fathah ya. Sedangkan opsi-opsi yang lain ini ta'atin i'robnya saja yang salah ya, ini majrur. Ta'atun i'robnya marfu. Sedangkan yang dal itu ta'atin, justru bentuknya yang salah. Seharusnya mufrad, ini malah jamak ya, ta'at. Jawaban yang paling benar adalah yang A, ta'atan. Contoh soal yang kedua, shoma al-muslimu ... mardatihi. Seorang muslim berpuasa ... mardatihi, ridhonya, ya, ridho Allah. Mana jawaban yang paling tepat? Ibtigha'a, ibtigha'an, ibtigha'u, ibtigha'at. Nah, di sini sudah kita bisa eliminasi yang jim dengan yang dal. Yang jim karena marfu, yang dal karena jamak. Ini keluar dari kaidah. Tinggal pilih antara A dengan ba. Nah, lagi-lagi kalau bingung seperti ini, kita lihat konteksnya. Oh, ternyata kata setelahnya mardhatihi itu menjadi mudhofun ilaih. Maka titik-titik atau kata sebelum mudhof ilaih ini ada mudhof. Tadi kaidah mudhof itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Maka dari itu jawaban yang paling benar untuk contoh soal yang kedua adalah yang A. Ibtigha'a. Shomal muslimu ibtigha'a mardhatihi. Seorang muslim berpuasa untuk memperoleh ridho Allah. Ketika ditanya mengapa muslim berpuasa, jawabannya ibtigha'a mardhatihi, untuk meraih ridho Allah, mencapai ridho Allah. Kaidah yang ke-9 yaitu hal. Hal adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan subjek atau objek. Sesuai dengan namanya, hal itu keadaan. Hal dalam kaidah bahasa Arab adalah isim yang beri'rob nasob atau mansub, yang mana fungsinya menjelaskan keadaan subjek atau objek. Kemudian ketentuan hal. Yang pertama, karena hal menjelaskan keadaan berarti ada sesuatu yang dijelaskan. Nah, sesuatu yang dijelaskan itu, sesuatu yang dijelaskan oleh hal disebut dengan sahibul hal. Ya, sesuatu yang dijelaskan kan sudah spesifik ya, ada dua, entah itu subjek atau objek. Nah,
Ketika ada yang dijelaskan oleh hal, itulah yang disebut dengan sohibul hal. Kaidah yang kedua, hal dengan sohibul hal harus sesuai dari segi mudzakkar mu'annatsnya dan mufrad mutsanna dan jamaknya. Harus berkesesuaian. Contoh, ja'at talibu mubtasiman. Seorang murid datang sambil tersenyum, dalam keadaan tersenyum. Nah, di sini halnya adalah mubtasiman, dalam keadaan tersenyum. Lalu sohibul halnya mana? Ya ini talib, seorang mahasiswa. Ketika kita perhatikan, talib mudzakkar, mubtasiman mudzakkar. Talib mufrad, mubtasiman juga mufrad. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah yang kedua ini. Ja'at talibani mubtasimaini. Ketika sohibul halnya mutsanna, maka halnya juga harus mutsanna, bentuk tunggal. Gak boleh lagi menggunakan mubtasiman. Ja'at tullabu mubtasimin. Karena tullab itu jama, maka halnya pun harus jama mubtasimina. Selanjutnya, ja'atit talibatu mubtasimatan. 3 contoh di atas itu mudzakkar, nah 3 contoh di bawah itu muannats yang untuk perempuan. Telah datang seorang mahasiswi mubtasimatan dengan tersenyum, dalam keadaan tersenyum. Talibah mufrad muannats, mubtasimah juga mufrad muannats. Ja'atit talibatani mubtasimataini. Ini mutsanna muannats. Ini juga sama, mutsanna muannats. Ja'atit talibatu mubtasimatin. Nah, at-talibat itu jama' muannats, mubtasimat juga jama' muannats. Harus berkesesuaian. Selanjutnya, contoh soal. Yang pertama, ada al-musafiru ila baladihi. Sebelum kita menjawab, kita tentukan dulu sohibul halnya mana. Sesuatu yang dijelaskan keadaannya apa. Nah, dalam ungkapan ini tentu bukan baladnya, tapi musafirnya. Seorang yang bepergian atau seorang musafir. Seorang musafir kembali ke negaranya dalam keadaan bahagia. Nah, mana kira-kira kata yang paling tepat? Apakah sa'idun, sa'idin, su'ada'a, atau sa'idan? Karena musafir itu mufrad dan mudzakkar, halnya pun harus sama, mufrad, mudzakkar. Dan tentu hal itu i'rabnya harus nasab. Di antara 4 opsi yang ada, yang paling tepat adalah yang dal ya, sa'idan. Yang A salah dari segi i'rabnya sa'idun. Yang B juga sama, sa'idin, dari segi i'rabnya salah. Sedangkan yang jim, yang salah itu bukan i'rabnya, justru bentuknya. Apa? Su'ada itu bentuknya jama ya, dari sa'id. Nah, yang paling tepat sudah benar, yaitu yang dal ya. Ada al-musafiru ila baladihi sa'idan. Seorang musafir kembali ke negaranya dalam keadaan bahagia. Contoh soal yang kedua, allafa al-ulama'u al-kutuba. Para ulama menyusun buku titik-titik. Nah, ini lagi-lagi kita tentukan terlebih dahulu. Kira-kira yang menjadi sahibul hal dalam ungkapan ini yang mana? Nah, tentunya karena di sini dalam keadaan ikhlas, yang ikhlas itu bukan buku tapi ulamanya. Nah, di sini al-ulama'u itu jama' dari alimun. Ya, seorang alim, jamanya adalah ulama'u. Berarti ulama adalah jama' dan juga mudzakkar ya. Karena di sini al-lafa bukan al-lafat. Berarti al-ulama jama' dan mudzakkar. Kita pilih hal yang berkesesuaian dengan jama' mudzakkar. Apakah mukhlisatan, mukhlisaini, mukhlisina, atau mukhlisatin? Jawabannya tentu hanya satu, yaitu yang jim ya, mukhlisina. Yang A itu mufrad muannats, yang B itu mudzakkar tetapi mutsanna. Sedangkan yang dal itu jama'
tetapi muannas. Nah, yang jim itu jamak muzakkar. Bentuk soal yang ke-10 itu menentukan mufrad atau jamak. Jika dalam soal ada satu kata yang digarisbawahi dan itu jamak, maka yang dicari dalam soal tersebut adalah mufradnya. Nah, ini berlaku sebaliknya. Jika kata yang digarisbawahinya justru mufrad, yang dicari dalam soal tersebut berarti jamaknya. Contoh soal yang pertama, titik-titik al-mudarris wahidun wa makatibut tullabi kathiratun. Di sini yang digarisbawahinya adalah makatib. Berarti karena makatib bentuknya jamak, titik-titik yang sebelumnya itu yang dicarinya adalah bentuk mufradnya. Bentuk mufrad dari makatib apa? Apakah maktabatun, maktabun, kitabun, atau kitabatun? Nah, kita tahu bahwa makatib itu artinya meja. Maka jamak dari atau bentuk mufrad dari makatib itu adalah yang ba, ya, maktabun. Adapun yang a, maktabatun, itu artinya perpustakaan. Dan jamaknya jamak muannats salim, ya, maktabatun. Sedangkan maktabun yang artinya meja dijamakan menjadi makatib. Kitabun itu buku, jamaknya kutubun. Sedangkan kitabatun itu artinya tulisan, dijamakan menjadi jamak muannats salim, kitabatun. Contoh soal yang kedua, alat tullabi ayyunadzifu kulla faslin min titik-titik al-mawjudati fil jami'ah. Yang digarisbawahi adalah kata faslun. Kata faslun itu artinya satu kelas. Artinya kelas dan dia berbentuk mufrad. Maka titik-titik setelahnya yang dicarinya adalah bentuk jamak dari faslun. Bentuk jamaknya apakah al-fusul, al-afsal, al-faslat, atau al-faslun. Kata faslun dijamakan menjadi jamak taksir menjadi al-fusulu. Maka jawabannya adalah yang A. Alat tullabi ayyunadzifu kulla faslin minal fusulil mawjudati fil jami'ati. Bentuk soal yang ke-11 itu memberi harokat ad-dobtus sahih. Nah, ini serupa, sama, ya, dengan yang ada di Fahmul Makru yang sudah kita bahas. Contoh soal yang pertama. Qala Hasanun li abihi hasaltu ala jawaiz kathirah. Wa hadhihi hiyal jawaiz. Ad-dabtus sahih, harokat yang benar, litarkibi jawaiz kathirah fi hadhil jumlah. Untuk susunan jawaiz kathirah dalam kalimat ini kira-kira yang mana? Apakah A. Jawaizin kathiratin, B. Jawaiza kathiratan, Jim jawaiza kathiratin, atau yang dal jawaizan kathiratin. Kita lihat ungkapan sebelumnya atau kata sebelumnya ada ala. Ala itu kita ketahui dia adalah salah satu huruf jar yang membuat isim setelahnya majrur. Berarti tinggal cari jawaiz yang beri'rab jar. Nah, di antara opsi yang ada, yang paling tepat itu yang jim, ya, yang jim. Mengapa jawaiza enggak jawaizi atau jawaizin bahkan? Karena jawaiz itu termasuk kepada sigoh muntahal jumu yang mana bagian dari isim goir munsharif. Isim goir munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin ketika tidak memakai alif lam. Nah, dan cirinya, ciri jarnya yaitu dengan fathah. Berarti ala jawaiza. Lalu kenapa enggak kathirotan? Kok kathirotin? Karena lapad kathirotin ini menjadi naat dari kata jawaiz. Kita ingat lagi bahwa naat itu harus sama dengan man'utnya dari segi i'rob. Nah, karena kathirotin ini bentuknya mufrad,
dan isim mufrad ciri jarnya dengan kasroh, maka sebetulnya ungkapan jawaiza katsirotin itu sebetulnya sama-sama majrur, hanya beda cirinya saja. Ya, jawaiza ciri majrurnya dengan fathah karena isim guair munsharif, sedangkan katsirotin ciri majrurnya dengan kasroh karena isim mufrad. Contoh soal yang kedua. Qara'a at-talibu abyat asy-syi'ri amama zumalaihi. Nah, adabtus sahih, harokat yang benar untuk kata abyat pada kalimat ini apakah a abyata, ba abyatin, jim abyatun, atau yang dal abyati. Kita lihat bahwa abyat di sini dia sebagai maf'ul bih dari qara'a. Berarti maf'ul bih itu harus mansub. Kedua, setelahnya itu menjadi mudhof ilaih. Berarti kata abyat ini dia tidak boleh beralif lam, tidak boleh juga bertanwin. Maka kalau ada opsi yang bertanwin itu boleh kita eliminasi. Nah, di sini ba dengan jim dia bertanwin. Sudah dipastikan salah. Tinggal kita pilih antara a dengan dal. Apakah abiyata atau abiyati? Nah, di sini kita lihat abiyat itu bentuknya apa. Ternyata abiyat itu merupakan jama taksir dari baitun, yang artinya bait syair ya. Abiyatus syi'ri bait-bait syair. Karena abiyat itu jama taksir, kita ketahui bahwa jama taksir ciri nasab atau mansubnya dicirikan dengan fathah, bukan dengan kasroh. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Qara'a at-talibu abyat asy-syi'ri amama zumalaihi. Bentuk soal yang ke-12 itu menentukan jabatan kata. Dan ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, menentukan jabatan kata dari satu kata yang digarisbawahi. Dan bentuk yang kedua, menentukan pilihan yang memuat jabatan kata yang ditanyakan. Contoh soal yang pertama. Fil Islami Aidani, Idul Fitri wa Idul Adha. Nah, di sini wazifatu kalimati aidan, jabatan kata aidan fi hadhil jumlah dalam kalimat ini apa? Nah, ini bentuk soal yang pertama. Kita dituntut untuk menentukan jabatan kata ya, wazifatu kalimah dari satu kata yang digarisbawahi. Di sini ada, sudah ditentukan. Tinggal kita pahami ini kira-kira jabatan katanya sebagai apa. Apakah A mubtada, ba mubtada muakhar, jim khobar, atau yang dal hal? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang ba ya. Dia sebagai mubtada muakhar dari khobar muqaddam, yaitu fil islami. Ini khobar muqaddamnya, idani sebagai mubtada muakhar. Contoh soal yang kedua, ayyu jumlatin minal jumalil atiyati allati tahtawi fi'lan mudhari'an mansuban. Nah, bentuk soal yang kedua tidak ada kalimatnya. Justru kita dituntut mencari kalimat itu ya yang memuat fi'il mudhari' mansub. Nah, ini jabatannya ya. Dan ini dilihat dari contoh soal yang ada itu random sekali. Dalam artian tidak hanya fi'il mudhari' mansub saja, bisa saja misalnya di sini yang memuat badal, yang memuat taukid, yang memuat la nafi misalnya, dan lain sebagainya. Ini sampel saja bahwa ada bentuk soal yang seperti ini. Kita dituntut untuk mencari satu kalimat yang memuat fi'il mudhari' yang mansub. Apakah A tatirul hamamatu, yang ba lan akdziba, yang jim lam yanam ahmadu, atau yang dal la tukthir minad dhahaki? Jawaban yang paling tepat adalah yang ba. Nah, mengapa yang ba? Ada amil nasib atau ada adat nasab yaitu lan.
Kita ketahui bahwa lan itu salah satu dari awamil nasibah atau salah satu nawasib yang membuat fi'il mudhari menjadi nasab. Sedangkan tatiru ini tidak dimasuki amil nawasib atau amil jawazim, maka dia marfu. Yang jim ada adat jazm ya, maka yanam ini majzum. Begitupun yang dal ya, la tukthir, atau tergantung kita bacanya ya, la tukthiru atau la tukthir. Nah, cuman di sini tepatnya sebetulnya secara konteks kalimat ini la nahi ya, la tukthir, dan ini majzum. Maka sudah dipastikan jawaban yang paling tepat adalah yang ba ya, karena ini ada lan. Lan akdziba. Itulah bentuk soal yang ke-12. Bentuk soal yang terakhir itu menentukan kata yang salah, atau bahasa Arabnya al-kalimatu al-khati'atu. Dalam soal ini terdapat 4 kata yang digarisbawahi, dan kita harus memilih salah satu dari yang digarisbawahi itu mana yang salah menurut kaidah. Contoh soal yang pertama, di sini ada 4 kata yang digarisbawahi. Yang pertama ta'ti, yang kedua al-wukuf, yang ketiga syuruk, yang keempat al-ahl. Nah, al-kalimat al-khati'ah fi hadhil jumlah, kata yang salah dalam ungkapan ini, dalam kalimat ini yang mana? Apakah A, ta'ti, yang kedua yang ba, opsi kedua al-wukuf, yang jim, opsi ketiga syuruk, yang dal, opsi yang keempat al-ahl. Nah, cara yang paling cepat ya, kita lihat saja kata-kata yang digarisbawahi, kata sebelum dan kata setelahnya dari kata yang digarisbawahi. Di sini jawabannya adalah yang A ya, ta'ti. Kenapa? Karena setelah ta'ti itu ada fa'il yaitu idul adha. Kita lihat idu itu mudzakkar. Nah, seharusnya fi'ilnya pun harus mudzakkar, bukan ta'ti, tapi ya'ti. Nah, ini ya, berarti jawabannya adalah yang A. Ini yang salahnya ta'ti. Sedangkan al-wukuf, syuruk dengan al-ahl itu semuanya tidak ada masalah atau benar secara kaidah dan secara konteks. Contoh soal yang kedua, di sini ada 4 kata yang digarisbawahi. Yang pertama istiqraraha, yang kedua zahirah, yang ketiga taj'aluna, yang dal ila. Jawaban yang benar, kata yang salahnya adalah yang dal ila. Mengapa ila di sini salah padahal secara zahir itu seakan-akan benar? Karena lafad harifsin atau kata harifsina seharusnya bermutaaddi atau bersambung dengan kata ala, bukan ila. Nah, seperti itu dalam soal-soal seperti ini, dalam menentukan kata yang salah, bisa jadi yang menjadi pertimbangannya bukan hanya dari segi kaidah nahwu dan shorof, tapi dari segi idiomnya juga harus dipertimbangkan. Nah, seperti ini, seperti kira-kira kata ini setelahnya ila atau ala, bi atau min, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya di contoh soal yang kedua ini. Nah, kata yang salahnya itu justru kata ilanya. Meskipun secara zahir atau secara kaidah nahwu dan shorof seakan-akan benar. Nah, ini pentingnya kita menghafal banyak idiom ya. Ini untuk bisa menjawab soal-soal yang seperti ini. Jawabannya adalah yang dal ya, ila. Dalam 2 slide terakhir ini terdapat 7 soal dan ini merupakan tugas bagi kalian, silahkan kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar disertai identitas masing-masing. Identitasnya cukup nama dan kelas kita ya, kelas LC kita, kelas apa. Baru setelah nama, kelas di bawahnya silahkan tulis jawabannya saja dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7. Soal nomor 1, aqra'u ... fi baiti kulla yaumin. Apakah salasata kitabin
atau salasata kitaban, atau salasata kutubin, atau salasa kutubin. Soal yang kedua, yu'tabaru tadkhinu naw'an min ... al-idmani. Apakah naw'at, anwa', naw'un, atau naw'in? Yang ketiga yang ditanyakan adalah wazifatu kalimat maidan. Maidan. Nah, di sini kata maidan dalam kalimat yang ada di dalam kurung ini kira-kira wazifatu kalimah, wazifah kalimahnya sebagai apa? Apakah fa'il, khobar laisa, isim laisa, atau hal? Yang keempat, yutali'ut tilmidhu al-kutuba ... lil ilmi. Apakah jawabannya tolaban, tolabaini, tolibat, atau tolabun? Kemudian soal yang berikutnya, yang kelima, la ta'kul at-ta'ama ... Apakah harran, harraini, harrotan, atau harorotan? Yang enam, ad-dobtus sahih. Ini harokat yang benar untuk tarkib isror ya. Apakah isroruka, isroroka, isrorika, atau isroronka? Nah, ini kata isror dalam kalimat yang di dalam kurung. Pada kalimat yang di dalam kurung. Dan soal terakhir, nomor 7, itu silakan tentukan al-kalimat al-khoti'ah. Kata yang salah di antara 4 opsi, apakah hazlan, tataghollab, yatakhollafun, atau biwajibihim. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran kepada kita terkait soal-soal fahmul qawaid, bentuk-bentuk soal fahmul qawaid dalam TOEFL yang diadakan oleh kampus kita UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa husni mubalatikum. Hadza ma qadartu lakum ala tablighihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.